Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan proyek yang akan dibuat di ID Final Project semester ini. Jadi di sini sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Putra Galatama, kemudian ada teman saya yaitu Ahmad Fauzan, Fuad Abdul Baki, dan Puspita Sari Janati. Sebelum masuk pembahasan juga, di sini mungkin kami akan membahas beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada seperti deskripsi, kemudian rencana fitur, dan ada teknologi dan juga struktur tabel. Langsung aja pembahasan. Yang pertama ada deskripsi dari proyek sistem informasi laundry. Sistem informasi laundry merupakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan cuci pakaian, setrika pakaian, laundry dalam jumlah besar, cuci karpet, dan lain-lain. Dengan ini, pengguna memudahkan pelanggan karena tidak perlu datang ke tempat laundry, karena kami juga sekaligus menyediakan jasa antar jemput pakaian yang ingin di laundry. Menggunakan sistem berbasis web memudahkan karyawan atau pemilik tempat laundry itu dalam melakukan pencatatan seperti kapan pesanan itu masuk dan kapan pesanan itu selesai. Kemudian nama pelanggan, jenis laundry, pembayaran, detail transaksi, dan juga melihat pemasukan pengeluaran dalam 1 minggu tanpa mencatatnya ke dalam buku besar karena sudah disimpan di dalam suatu database. Selanjutnya ada rencana fitur utama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Puspita. Silakan. Rencana fitur utama pada website kami yaitu 1. Login dan registrasi. Pengguna dapat melakukan pendaftaran jika belum memiliki akun untuk melakukan pemesanan. Fitur lupa password bagi pengguna dan login admin untuk mengelola pesanan. Kedua, form pemesanan. Pelanggan bisa langsung memilih layanan, cuci pakaian, setrika pakaian, dan cuci karpet, dan lain-lain. Input jumlah pakaian, misalnya kilogram atau pieces. Opsi antar jemput dan opsi antar jemput. Ketiga, manajemen pesanan. Status pesanan ada 3 tahap: menunggu, diproses, dan selesai. Untuk menunggu, pesanan baru dibuat, diproses, pesanan sedang dicuci, dan selesai, pesanan siap diambil atau dikirim. Admin dapat mengupdate status pesanan sesuai dengan kondisi. Admin dapat melihat daftar pesanan. Keempat, manajemen layanan. Admin dapat merubah dan mengatur jenis layanan laundry seperti cuci pakaian sampai 10.000 kg. Admin dapat merubah harga atau judul layanan dan menambahkan deskripsi layanan. Kelima, detail transaksi. Rincian pesanan setiap pelanggan, setiap layanan yang dipilih memiliki harganya masing-masing, dan pengguna dapat melihat detail transaksi yang telah dilakukan. Keenam, pembayaran dan konfirmasi. Pilih metode pembayaran. Tunai sama dengan pembayaran dilakukan di tempat. Transfer, pengguna dapat mengupload bukti pembayaran. Admin dapat mengkonfirmasi apakah pembayaran sudah dilakukan atau belum. Jika sudah dilakukan, status pembayaran berubah menjadi lunas. Jika belum dilakukan, status pembayaran menjadi pending. Yang terakhir, laporan keuangan. Admin dapat melihat laporan pemasukan bulanan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya di situ ada teknologi dan fitur pendukung. Di Laravel itu ada Laravel Authentication, yaitu untuk login pelanggan dan login admin. Terus ada CRUD untuk create, read, update, delete, yaitu manajemen layanan, pesanan, dan pembayaran. Lalu file upload untuk bukti pembayaran. Lalu ada dashboard admin untuk mengelola data pemesanan, pembayaran, dan laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada proses membuat struktur table dengan migration.
Yang pertama kita buat dulu tabelnya, kemudian kita jalankan migration-nya dengan PHP Artisan Migrate. Kemudian ini adalah hasil dari migration yang telah dilakukan. Di sini ada tabel pesanan, tabel laporan, tabel layanan, tabel detail transaksi, tabel admin, tabel pembayaran, dan tabel pelanggan. Lalu ini untuk hasil migration-nya. Kemudian ada entitas dan atribut yang ada pada database kami. Yang pertama ada entitas pelanggan, yaitu dia menyimpan data pelanggan yang menggunakan layanan laundry kami. Atributnya ada ID pelanggan sebagai primary key, lalu atributnya ada nama, username, email, password, telepon, dan alamat. Relasinya, satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan, yaitu one to many. Terus entitas tabel pesanan menyimpan data pesanan laundry yang dibuat pelanggan. Lalu ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, ID admin sebagai foreign key, ID layanan sebagai foreign key. Lalu ada atribut harga, opsi antar jemput ya atau tidak, lalu status pesanan, tanggal pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Saya lanjutkan dari entitas tabel layanan itu menyimpan data layanan yang tersedia dalam laundry. Itu ada ID layanan, primary key, ID untuk unit layanan, nama layanan, harga per kilogram, dan deskripsinya. Jadi relasinya itu satu layanan bisa dipesan di banyak pesanan dengan one to many dengan pesanan. Satu layanan bisa muncul di banyak detail transaksi, one to many dengan detail transaksi. Yang selanjutnya ada entitas tabel admin, itu menyimpan data admin dan mengelola sistem laundry. Jadi di dalamnya ada ID admin, primary key, ID unik admin, nama, username, password, role dari owner atau karyawan. Relasinya satu admin bisa menangani banyak pesanan, one to many dengan pesanan, dan satu admin bisa membuat banyak laporan one to many dengan laporan. Entitas tabel pembayaran. Jadi entitas tabel pembayaran itu menyimpan data pembayaran dari pelanggan untuk pesanan tertentu. Yaitu ID pembayaran sebagai primary key-nya, ID unit pembayaran, ID pesanan, foreign key-nya, pesanan yang dibayar, harga metode pembayaran, tunai atau transfer, status pembayaran, pending atau lunas, dan tanggal pembayaran dan juga bukti transfer. Relasinya itu satu pesanan hanya memiliki satu pembayaran, one to one dengan pesanan. Entitas tabel detail transaksi. Jadi entitas double detail transaksi itu menyimpan detail setiap layanan dalam pesanan, jumlah dan subtotalnya. Ada ID detail sebagai primary key-nya, ID unik detail transaksi, ada ID pesanan, foreign key, pesanan yang terkait, ID layanan juga foreign key, dari layanan yang terkait, jumlah kilogram, dan subtotal. Relasinya, satu pesanan bisa memiliki banyak layanan, yaitu one to many dengan detail transaksi, dan satu layanan bisa masuk ke banyak detail transaksi, one to many dengan detail transaksi. Yang terakhir itu ada tabel laporan, itu gunanya untuk menyimpan laporan keuangan harian berdasarkan total pemasukan. Jadi ada kolom penting, ID laporan sebagai primary key-nya, yaitu ID unik laporan, ada ID admin, foreign key, yaitu admin yang membuat laporan, tanggal dan total pemasukan. Jadi relasinya itu satu admin bisa membuat banyak laporan, one to many dengan laporan. Oke, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebagai kesimpulan, sistem informasi laundry yang kami buat atau yang kami kembangkan itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan layanan laundry. Nah, kami berharap juga bahwa sistem yang
kami buat itu dapat terus dikembangkan agar semakin optimal dalam dan bisa diterapkan secara luas di berbagai layanan laundry. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.